Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stan Major dari kelas 2 SD. Di video kali ini saya akan menerapkan serta menjelaskan penerapan Android Studio yaitu pembuatan peta seperti ini. Nah, pertama-tama sini ada menerapkan yang atau menjelaskan bagian ini dulu. Yang pertama apa fungsi func or map ready? Itu tujuannya itu untuk melakukan callback, yaitu akan melakukan pemanggilan secara otomatis ketika peta Google Map-nya yang sudah siap digunakan bisa itu diterapkan. Tujuannya itu untuk menambahkan marker, itu kayak mengatur tampilan awal, memeriksa, menyiapkan listener, sama menginisialisasi petanya. Nah, berikutnya yang kedua, apa maksud dari kode program yang terdapat pada font on map tadi? Nah, seperti berikut. Uh, nah, ready kan? Nah, seperti berikut, sini ada penerapan yaitu Google Map juga. Nah, itu tujuannya itu untuk menyimpan instance Google Map ke variabel lokal di mmap agar bisa digunakan di seluruh device-nya. Nah, itu juga bisa diterapkan dengan yaitu file Pekanbaru seperti berikut ini. Uh, itu tujuannya itu menambahkan marker atau kayak sebuah koordinat untuk tempat kotanya yaitu Pekanbaru, memindahkan kamera ke lokasi tersebut. Dan berikutnya sini gimana terdapat cara untuk menambahkan titik baru pada aplikasi peta. Jelaskan prosesnya sesuai dengan apa yang tertera pada modul ini. Nah, itu yang untuk yang bagian ketiga itu, di sini akan saya tunjukkan, yaitu seperti berikut ini. Nah, seperti berikut ini, oke, itu seperti ini juga, di fun-nya juga bisa dilihat seperti ini. Nah, itu tujuannya itu yang untuk penjelasannya, yang set on map-nya itu, yaitu ini, digunakan untuk mendeteksi saat pengguna menekan lama di suatu titik pada peta. Koordinat lokasi dari long click bisa diambil nanti. Lalu sini fungsi get alamat bisa dibilang ada get alamat itu untuk mencari nama jalan dari koordinat tersebut dan nanti akan menaikkan marker baru yang akan ditambahkan pada koordinat tersebut. Nah, itu saja yang bisa saya terapkan pada latihan ini. Nah, berikutnya mengarah pada koordinat berikut ini. Nah, yang di sini pertama-tama yang yaitu belajar Google Map. Sini Android Maps-nya, Android manifest-nya. Seperti berikut, kita menerapkan link-nya juga seperti berikut ini. Di sini sesuai dengan main sama map-nya. Nah, kalau kita ke yang satu ini, nanti akan dipindah ke tempat ke Google untuk menerapkan map-nya. Nah, seperti berikut, lalu kita menerapkannya di sini. Uh, untuk keduanya, kita pergi ke sini, go to Candica page. Nah, nanti akan kita tunggu sebentar. Nah, dia akan mengarah ke Google Card. Nah, seperti itu, lalu kita tunggu saja sampai selesai. Nah, nanti akan seperti berikut ini. Nah, setelah itu kita pilih yang project-nya. Nah, nanti kita menulislah nama project yang akan diterapkan di Android Studio-nya. Nah, saya seperti ini, saya sudah menerapkannya. Nanti akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, tunggu saja sampai akan. Nah, berikut tampilannya. Nah, untuk awal-awal nanti dia akan mengarah ke billing. Nah, nanti berikutnya kita ke API service, lalu ke library. Nah, lalu kita pergi ke arah yang bagian berikut ini, map SDK for Android-nya. Nah, setelah itu nanti kita perlu enable mengklik ini supaya bisa menjadi manage, yaitu untuk menampilkan map-nya. Nah, setelah itu pada bagian berikut ini nanti akan kita menerapkan seperti berikut ini. Nah, untuk menerapkan yang pada link ini kita perlu berikutnya ke kanan yang bagian ini, lalu ke new, lalu kita pilihkan Google, lalu kita pilih yang namanya Google Map View Activity. Nah, nanti akan kayak sebuah tampilan membuat sebuah namanya. Nah, nanti kita bikin masukkan lalu ke OK, lalu nanti akan muncul di activity ini. Nah, setelah itu nanti akan kita pilih ke gajah ini, lalu kita pilih yang satu ini. Nah, namanya kita buat namanya sign in report agar bisa nanti menekan di bagian nanti tampilannya di bagian sini lah, sekitar nanti untuk mengubah API-nya bisa dibilang API-nya. Nah, nanti terapkan yang tadi itu
yang dari sini bagian API, nah nanti akan muncul juga di API credential, nanti akan muncul di sini. Lalu kita ke titik 3, pilih yang edit. Nah, seperti yang akan saya tunjukkan sini. Nah, di sini nanti kita mengarah ke sini under apps-nya. Lalu seperti buku ini, lalu kita selesaikan seperti itu. Nanti ada API key-nya. Nah, setelah itu kita akan mengarah ke bagian Google. Nah, di sini ada ketinggalan. Nanti kita ke titik 3 ini. Nah, nanti kita pilih yang menambahkan atau bisa ngedit. Nah, sini saya akan edit. Nah, masukkan yang nama folder yang tadi, lalu masukkan yang ada API nanti di bagian yang sini tadi nanti. Setelah itu pilih done, lalu pilih save juga. Nanti setelah itu dia akan balik ke sini. Nanti akan muncul di sininya. So key-nya. Nah, setelah itu kita kopas ini, lalu nanti akan terapkan di tempat bawah ini atau situ. Nanti akan selesai penerapan untuk pembuatan webnya. Nah, biasanya di sini saya menekan apa-apa saja yang diterapkan pada belajar Google. Nah, seperti berikut yang bagian main activity-nya seperti ini. Nah, berikutnya di main activity seperti berikut ini ada import. Sini override fund untuk menerapkan Google Map. Sini ada yang berikutnya on click option menu. Sini ada item select seperti berikut penerapannya. Lalu sini ada override fund maka klik. Sini ada on request. Dan sini ada private fund untuk get alamat serta tambahkan maka long click. Nah, berikutnya sini ada job labelnya masih nah, sebenarnya activity-nya masih tetap sama. Nah, berikutnya sini ada activity map SMS. Nah, kita perlu menerapkan mapnya seperti berikut ini. Google Maps. Dan nanti kita menerapkan folder baru dengan namanya menu tampilan map XML. Nah, kita menerapkan yang akan berada di bagian string ini nanti, yaitu ada tampilan normal codingannya, hybrid, satelit, dan di sini ada teranya. Nah, berikutnya di sini akan tunjukkan stringnya. Nah, di berikut tampilannya normal, hybrid, satelit, dan teranya. Colornya masih tetap sama. Di ends masih tetap sama. XML masih tetap sama juga. Nah, berikutnya di sini ada build detail. Nah, kita menerapkan build filter atau view bandingnya itu menjadi true. Lalu di sini seperti yang biasa masih tetap sama, tidak ada perubahan. Nah, kita menerapkan yang bagian project map seperti ini. Nah, itu saja yang diterapkan yang bagian belajar Google Map. Nah, berikutnya adalah belajar Google Map yang kedua. Nah, berikutnya sini dalam bagian Google Map yang kedua itu Map Libre, Google Map. Nah, sini seperti yang biasa yang kayak tadi, penerapan bagian manifest Android. Ada mainnya juga seperti biasa yang kayak tadi juga. Penerapannya dengan version new. Nah, berikutnya object fund. Sini object fund juga aplikasi. Nah, sini ada on connect, ada sedikit perbedaan rupanya. Sini ada cari lokasi fundnya. Seperti berikut tampilan codingannya. Nah, berikutnya saya ada override fund dan connection-nya dikosongkan. Nah, berikutnya saya ada masih tetap sama, dia nggak ada perubahan. Nah, dia akan bagian ini, yaitu bagian activity map, linear layout, edit text, berikut, button. Nah, ini seperti berikut. Terus ini ada mind map. Sini menerapkan isi launchnya seperti berikut ini. Ada yang masih tetap sama. Job labelnya juga masih tetap sama. Untuk di string-nya itu menerapkan belajar Google Map, aplikasi pencari lokasi, sama ketik lokasi. Nah, di terms masih tetap sama. Nah, berikutnya yang grades, PTS. Nah, sini menerapkan sama juga itu feature, yaitu dibanding implementation berikut ini masih tetap sama. Nah, yang bagian project grade-nya seperti ini juga, seperti yang sebelumnya. Nah, sini juga ada group Android seperti berikut, tetap sama tampilannya. Nah, berikutnya untuk yang bagian belajar Map Libre berikutnya. Nah, berikutnya sini ada belajar Map Libre yang pertama codingan Android yang ketiga. Nah, sini ada penjelasannya juga.
MapLibre itu library for open source berlisensi BSD atau merupakan itu untuk membuat dan menampilkan peta interaktif dalam aplikasi mobile maupun aplikasi web. MapLibre kalau pada Android itu digunakan untuk menambahkan peta ke dalam aplikasi. Itu juga menawarkan fitur yang mirip dengan seperti Google Maps juga, tetapi berbasis open source. Kelebihan dari MapLibre ini tidak ada biaya lisensi atau pembatasan berat, mendukung peta offline jika menyimpan datasetnya, bisa menggunakan peta dengan desainnya sendiri, lalu bisa menggunakan data peta lokal atau servernya sendiri yang bisa digunakan. Lalu berikutnya cocok untuk proyek yang tidak ingin ketergantungan pada layanan Google. Nah, itu saja yang pada MapLibre. Nah, berikut sini ada tampilannya aspeknya. Nah, berikut pertama-tama ke Android Studio langsung saja. Nah, sini Android pertama Android manifestnya. Sini menerapkan MC XML-nya seperti berikut ini. Lalu sini penerapan MapLibre sama value-nya. Nah, yang bagian ini diterapkan seperti berikut ini. Sini ada linknya. Lalu sini akan pergi ke map title cloud. Nah, pada bagian key inilah yang kita akan ambil, kita copy, lalu kita pastikan ke sini. Nah, nanti akan terjadi penerapan mapnya. Berikutnya di main activity. Nah, di sini ada belajar serta mengimport untuk tampilan Android Studio ini. Lalu sini ada private lightning class-nya, override fun seperti berikut ini. Lalu sini ada private one, ada tambah marker. Di sini menampilkan icon yaitu IC marker untuk menampilkan icon lokasi. Di sini ada file feature seperti berikut anak-anaknya bisa dibilang. Lalu sini ada override fun yaitu on start, listen, map, pause, on stop, on low memory, on display sama on set instance. Nah, di sini ada IC markernya yang tadi. Lalu activity main-nya. Nah, sini menerapkan activity main. Nah, sini agak terjadi error. Saya akan perbaiki sesuai dengan tadinya itu. Akan terjadi seperti itu. Sudah hijau. Nah, sini ada mind map-nya masih sesuai yang tadi. Stringnya tidak ada. Sini menerapkan figur info sama yang get modul. Terus ini menerapkan implementation yaitu Libre ya Android seperti ini. Di sini masih sama, masih tetap sama seperti berikut. Nah, itu saja penerapan koordinat yang bisa diterapkan di belajar MapLibre. Nah, untuk tampilannya agak tidak bisa ditampilkan karena penyimpanannya sudah kebanyakan serta tampilan mapnya agak tidak tertampil juga. Jadi mohon maaf apabila tidak bisa menampilkannya. Dan terima kasih, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.